Laki-laki yang dipegang adalah omongannya. Apalagi pemimpin, tentu kata-katanya lah yang dipegang oleh rakyatnya. Jika seorang pemimpin sudah pernah berbohong, maka akan ada efeknya untuk rakyatnya sendiri, di mana rakyatnya jadi tidak terlalu percaya. Apalagi jika ada pemimpin yang sering sekali berbohong, tentu membuat rakyatnya semakin tidak percaya. Nah, banyak ya yang mengklaim bahwasanya Pak Jokowi itu seringkali tidak sesuai dengan ucapannya. Di mana kalau bercandaan netizen itu mengatakan sen kiri belok kanan. Karena banyak sekali ya janji-janji dari Pak Jokowi juga yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan gitu. Yang tidak terbukti seperti mobil SMK itu yang sangat viral sekali dan masih banyak lagi. Nah, kali ini ada loh netizen yang sepertinya tidak percaya ataupun kurang percaya dengan apa yang terjadi pada Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi sekarang sedang sakit teman-teman semua. Kulitnya berubah dalam waktu yang sangat cepat. Beberapa bulan yang lalu beliau masih terlihat sangat segar sekali, berada di depan kamera hampir tiap hari di depan kamera, dari pagi, sore, siang, bahkan malam ya kan. Tapi sekarang Pak Jokowi seperti menghindari kamera. Mungkin adanya perubahan dari kulitnya sehingga membuat Pak Jokowi juga seperti menghindari dari kamera ya. Seperti kemarin yang kita lihat ketika beliau berulang tahun, di situ beliau berada di belakang Ibu Iriana dan adik dari Ibu Iriana justru malah di depan. Biasanya kan sebaliknya ya teman-teman semua. Nah, lalu kalau kita melihat di akun X ya, ini ada tweetan dari Adi M. Masardi menanggapi tweetan dari Muhammad Saididu. Apakah Allah akan menjadikan Indonesia menjadi saksi hukuman Allah di dunia kepada orang yang memimpin dengan kebohongan? Ini tanda tanya guys. Lalu di sini tanggapi ya, sakit bohongan katanya. Melihat jejak kebohongannya yang nyata dan panjang, saya tidak yakin orang ini sakit. Pasti ada rencana dahsyat yang akan dilakukannya dengan berpura-pura sakit. Kalau selama ini bohong, kenapa dalam soal sakit kita percaya katanya. Rasa-rasanya kalau menurut gue pribadi sih nggak mungkin lah kalau sakit itu bohongan ya. Kayaknya sih nggak mungkin lah teman-teman semua ya. Tapi kita lihat dulu komentar daripada netizen ya. Sekelas Adi Masardi begini, memang kebencian dan pemujaan itu membuat orang goblok katanya. Ini membela gitu ya. Ya enggak, maksudnya kan karena rekam jejaknya yang sering berbohong maka beliau mengatakan seperti itu gitu. Sudah 2 kali lihat sakit begini akibat stres, bapak-bapak dan ada juga ibu. Ibu mulai dari wajah putih bulat kecil lalu seluruh badan kurus sekali meninggal di rumah sakit. Tetangga katanya ya, yang bapak tidak tahu cuman sudah kurus juga. Jadi si ibu ini menceritakan tetangganya gitu ya. Kalau benar ini sakit bohongan, ternyata dia benar-benar hebat, sangat natural dan menjiwai sekali. Wajah dan gesturnya sangat identik dengan orang-orang yang lagi sakit parah, tapi memaksakan tetap pura-pura tidak sakit. Dia pura-pura tidak sakit padahal dia sedang sakit pura-pura. Bingung kan? Enggak lah, kita kan bisa membedakan orang yang sakit dan juga orang yang sehat gitu. Dari gestur cara berjalan, tatapan wajahnya, tatapan matanya itu terlihat kalau memang lagi sakit gitu ya. Apalagi dari yang sangat nampak itu wajahnya dan juga tangannya gitu. Dan dikonfirmasi oleh ajudannya itu katanya sih masih tetap mengatakan bahwasanya beliau terkena alergi kulit gitu ya. Tapi kok alergi kulit kok udah beberapa minggu nggak sembuh-sembuh gitu ya. Padahal beliau kan mantan presiden yang dimana pasti punya dokter-dokter yang hebat lah di sebelahnya. Kita lanjut ya. Sedang bergulir tuntutan pengadilan sana sini, tiba sakit. Hello, benar juga. Akal bulus katanya. Mengapa negara tidak merespon kalau benar sakit serius? Ya benar ini. Nah ini tweetan dari Ibu Pertiwi menangis. Kalau sakit betul dek, itu mukanya seperti asites. Kakinya seperti bengkak, ginjalnya sudah parah. Memakan dirinya sendiri, bahasa kerennya autoimun. Gigi rapi bisa dibikin berantakan, kuping caplang bisa dilurusin dan seterusnya. Tapi muka dibikin bengkak gimana caranya? Suntik silikon katanya. Hidup paling sial di muka bumi ini ya kalau nggak dipercaya orang banyak. Nah, ini sebagai komentar penutup ya teman semua. Karena integritas kepercayaan orang lain terhadap kita itu sangat penting sekali guys.
Bagaimana kita bisa bangkit kalau orang lain saja tidak percaya dengan kita, ya kan? Bagaimana kita bisa berbicara ketika orang lain tidak ada yang percaya dengan kita? Ya itulah pentingnya kita menjaga integritas, apalagi ketika kita menjadi seorang pemimpin. Nah lalu bagaimana menurut netizen? Kita lihat videonya. Nah bohong yang itu juga harus ditutupin, bikin lagi. Jadi nggak kerja orang yang nggak jujur tuh, selain kerjanya membuat kebohongan baru. Pasti tidak nyaman hidupnya. Kalau dirinya sudah tidak nyaman, itu wajahnya tidak nyaman dilihat, omongannya tidak nyaman didengar, tulisannya tidak nyaman dibaca, dan keputusannya pasti tidak akan adil. Ketidakjujuran, habis tuh waktunya, habis energinya, dan tidak tersisa. Dia pun tidak akan pernah nyaman. Orang yang tidak jujur itu pasti tidak nyaman hidupnya. Sebenarnya Pak Jokowi itu lagi sakit apa sih? Kenapa mukanya bengkak dan kayak ada bercak-bercak? Yuk kita bahas bareng Suaidi. Jadi kemarin tanggal 21 Juni saat ulang tahun Pak Jokowi yang ke-64, beliau didatangi oleh warga. Namun di sana ada yang aneh, terlihat muka beliau bengkak dan kayak ada bercak-bercak. Kabarnya Pak Jokowi terkena penyakit kulit setelah pulang dari Vatikan ketika diutus oleh Pak Prabowo untuk menghadiri acara pemakaman Paus Fransiskus. Nah di sini netizen banyak yang berasumsi, jangan-jangan Pak Jokowi terkena penyakit kulit langka, yaitu Stevens Johnson Syndrome. Sindrom ini termasuk darurat, yaitu gangguan serius akibat reaksi alergi yang menyerang kulit dan selaput lendir, dan bila tidak ditangani bisa berakibat fatal. Namun hal ini ternyata dibantah oleh ajudan Pak Jokowi, Kompol Syarif. Katanya Pak Jokowi hanya mengalami alergi kulit biasa yang berakibat pada radang, dan saat ini Pak Jokowi sedang menjalani masa pemulihan. Lalu dari segi fisik, beliau tetap sehat walafiat, nggak ada masalah. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di komen. Ini nasihat untuk ternak Mulyono, ya. Hati-hati karena junjunganmu itu, ya, itu sudah di ujung, ya. Dia sudah ditinggalkan oleh semua elit politik. Lah, jangan kalian yang kejebur gitu loh, ya. Joko itu udah finish itu, ya. Tinggal dikit lagi itu. Bukti, Nadiem hari Senin besok dipanggil, ya, ke Kejaksaan Agung. Hovifah mulai diproses oleh KPK. Yakul dah mau dipanggil oleh KPK. Yakul yang Menteri Agama itu mantan, ya. Dan banyak lagi di belakangnya gitu, ya. Nah itu kan semua orang-orangnya Joko itu, ya. Dan Joko sekarang udah nggak bantuin mereka. Dia sendiri udah kedodoran gitu, ya. Dia sendiri udah sibuk dengan penyakitnya, dengan ijazah yang dari Universitas Pramuka. Terus apa lagi? Ya, itu si Fufu Fafa mau dilengserkan. Jadi buat termul hati-hati, ya. Nah kalau Anda terima kontrak, terima duit, nggak apa-apa, terima terus, ya, kontrak terus, nggak apa-apa. Tapi tarifnya dinaikin bayarannya. Karena dia udah mulai kepepet, jadi Anda manfaatkan lah, naikkan bayaran, ya. Terus kalau bisa wajah Anda jangan muncul, ya. Jadi ngomongnya begini aja, itu, ya. Daripada Anda nanti diserang secara sosial, gitu, ya. Selamatlah, hati-hati buat termul, ya. Netizen ada komentar. Semenjak konflik antara Iran dengan Israel ini, gue jadi tahu loh ada dua tipikal presiden. Yang pertama ya, yang begini, ngomongnya pelan, halus, lembut, tapi tegas, dan musuhnya jelas gitu loh, Zionis gitu, Israel gitu kan. Tapi ada di suatu negara anta beranta ya, negara primitif di belahan dunia sana, sibuk berkonflik dengan rakyat sendiri, ya. Terus ngomong, saya akan lawan. Wah, Prabowo, kamu jangan seperti Jokowi ya. Walaupun kamu dibantu banyak sama Jokowi untuk jadi presiden, jangan seperti Jokowi ya, mengkhianati kepercayaan rakyat, mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan golongannya serta keluarganya, ya. Karena kalau sudah begitu nanti kamu akan seperti Jokowi loh. Lihat, wah, contohnya Jokowi sekarang kena penyakit aneh, penyakit kulit.
Penyakit kulit itu kan penyakit ringan ya. Apalagi sekelas mantan presiden kan tentunya dokternya dokter kelas 1 lah ya, dokter paling hebat di Indonesia. Fasilitas kesehatannya juga pasti kelas nomor 1, VVIP ya kan. Pokoknya nomor 1 lah. Nyatanya itu Jokowi gak sembuh-sembuh tuh alergi kulitnya. Ya bisa jadi memang itu penyakit tidak medis, alias akibat kena sumpah serapah dari banyak orang, terutama rakyat Indonesia. Ya, kenapa sumpah rakyat Indonesia ini mempan atau mandi atau tepat? Ya karena memang kondisi rakyat Indonesia ini sedang susah. Ya, cari uang dengan jualan nggak laku. Ya, cari uang dengan mencari kerjaannya nggak ada. Ya, terus suruh nyalain siapa? Ya pasti pada nyalahin Jokowi dong. Ya makanya semua itu menjadikan Jokowi saat ini mengalami kesengsaraan. Ya semoga Jokowi cepat minta maaf supaya alergi kulitnya segera sembuh. Ya Woya, jangan sampai nanti masa tuanya menjelang kematian itu dilewati dengan cara-cara yang sengsara. Ya kan pengennya itu mati dengan cara enak. Ya begitu kira-kira. Ya Woya, jangan sampai kamu mengalami hal seperti Jokowi saat ini. Karena bau-baunya atau romannya Prabowo kan banyak disetir sama Jokowi gitu loh. Ya maksudku begitu, supaya Prabowo ini tidak mencontoh Jokowi. Itu aja intinya. Ya Woya. Oke? Gimana para pendukung Prabowo yang 58%? Setuju gak sama pendapatku ini? Jangan contoh Jokowi, nanti kena ajab seperti Jokowi. Begitu. Barang itu ada dan asli, ya. Saya melihat dengan mata kepala, ya, barang itu ada, ditunjukkan. Sekali lagi, saya tidak bisa bilang ini pasti asli, karena buat saya untuk menguji ini lapor paling betul. Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan meriksanya? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya. Zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami, kalau ditunjukkan, apakah menyelesaikan masalah atau menambah persoalan? Hampir diperlihatkan, tapi kemudian diputuskan untuk tidak diperlihatkan. Jangan-jangan barangnya KW. Kalian pernah nggak masuk ke toko arloji, kemudian tanya, ya, arloji branded tapi yang KW, gitu. Nanti dikasih, tapi nunggu. Kenapa? Karena dia ambil dulu ke belakang, disimpan di koper, atau enggak dia disimpan di satu kotak ke tempat arloji yang warnanya putih itu. Nanti baru dibawa ke depan, dikasih lihat. Itu dibungkus plastik gitu. Itu yang KW. Tapi kalau yang ori ada di estalase, dipajang, di display. Gitu. Jadi kalau yang ori itu mudah, bahkan diperlihatkan, dipamerkan. Tapi kalau untuk yang KW itu disembunyiin. Itu gak mau kasih tahu ke orang. Kalau ditanya gitu baru nanti dicari. Jadi sekarang kalau kamu punya barang yang yang bagus kan pengen diperlihatkan gitu ya, kasih lihat. Tapi kalau yang KW cenderung diumpetin. Bahkan kalau kita mau beli aja itu cari dulu di belakang. Tahu kan? Ya udah, jadi diomongin Bapak tadi itu kenapa kok dia mempertimbangkan sampai 2 tahun.
bahkan hampir diperlihatkan tapi kemudian diputuskan untuk tidak diperlihatkan. Jangan-jangan barangnya KW.